Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'adzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nasa jami'an ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahimihim wa ta'atufihim masalul jasadin. Al-hadis sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM yang saya muliakan, juga para orang tua, para hujjaj yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kita bisa silaturahim. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan ini kita bisa mempergunakannya di dalam kebaikan, sehingga kita terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang benar, di jalan yang lurus, di jalan yang hak, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita menghadap Allah dalam keadaan kita sedang ibadah kepada Allah, sedang hatinya ingat kepada Allah, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taklim kita pada malam ini masih kaitan tentang bagaimana menjunjung kehormatan kaum muslimin dan hak-hak mereka, serta berbelas kasih kepada mereka. Pada taklim yang lalu bagaimana kita sebagai seorang mukmin itu ya satu dengan yang lainnya adalah laksana satu tubuh, dan satu dengan yang lainnya adalah saling keterkaitan. Jadi kalau tubuh kita ada salah satu yang sakit, maka anggota kita pun akan merasakan sakit. Itulah digambarkan oleh Nabi, ya, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah kal jasadil wahid. Bahkan sahabat Abu Hurairah beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, seorang muslim saudara kepada sesama orang muslim, tidak boleh dikhianati atau ditipu, ya. Atau juga tidak boleh kita mendustai, tidak boleh juga kita dibiarkan dihina orang. Karena apa? Semua hak seorang muslim kepada sama seorang muslim haram kehormatannya, hartanya, kekayaannya, dan darahnya. Ini semua harus kita jaga. Takwa adalah, kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Cukup bagi seorang termasuk ke dalam kejahatan kalau ia menghina saudaranya sesama muslim. Jadi kita kalau mengejek, ya, merasa orang itu terganggu dengan ucapan atau perbuatan, maka itu kategorinya adalah perbuatan yang tidak baik. Maka kita harus menjaga kehormatan para
orang Islam yang lainnya, baik itu merupakan dirinya, kekayaannya, bahkan darahnya, harus kita lindungi. Makanya pada pertemuan yang lalu kita tidak boleh membunuh seseorang yang tanpa alasan yang syar'i, apalagi pakai nafsu. Bagaimana dulu ketika sahabat Ali ketika berperang, maka sahabat Ali memerangi orang-orang kafir itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini jangankan dengan orang muslim, ini ceritanya dengan orang kafir. Ketika orang kafir itu dalam kondisi lemah, maka akhirnya dalam satu riwayat itu sahabat Ali diludahi mukanya. Maka sahabat Ali mencabut pedang akan membunuh. Tapi ingat, marahnya sahabat Ali ini karena tadi diludahi, memancing emosi sahabat Ali. Jadi marahnya tidak terus karena Allah, karena nafsu. Dan itu diurungkan niatnya sahabat Ali tadi, karena tidak diperkenankan. Jadi membunuh non muslim pun yang dia menyambut agama, menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang kalau zaman dulu orang-orang kafir, maka wajib itu hifdzuddin, hifdzun nafs, menjaga kehormatan agama, menjaga kehormatan dirinya. Dan itu namanya jihad fisabilillah. Ketika mati di medan perang, maka orang itu termasuk orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala karena menegakkan agama Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, segitu adab Islam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya sahabat Ali pun mengurungkan niat untuk membunuh orang kafir tadi dan memaafkan. Karena kalau membunuh itu dengan nafsu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, apalagi sesama muslim lainnya, yang baik itulah adalah saling memaafkan, saling ridho birido. Bahkan dalam Al-Quran itu tanda orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan manusia. Diriwayatkan dalam satu hadis yang lain, janganlah hasud atau iri hati, dan jangan menawar barang sekadar untuk menjerumuskan lain orang, dan jangan benci membenci, dan jangan belakang membelakangi, dan jangan menjual atas perjualan lain orang, berbuat menawar atau menjual barang. Dan jadilah kamu hamba Allah sebagai saudara. Seseorang muslim saudara kepada sesama muslim, tidak boleh menganiaya, tidak boleh merendahkan orang lain, sesama muslim tadi, dan tidak boleh membicarakan dihina lain orang, katanya, dan tidak boleh membiarkan dihina lain orang. Takwa adalah di sini, kata Nabi. Jadi lagi-lagi kalau kita ingin bisa menjaga supaya tidak mudah terpancing emosi dengan orang lain, yang perlu dijagalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengelola jiwa kita, hati kita menjadi orang yang pemaaf tadi, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang senantiasa berharap kebaikan kepada orang lain. Karena ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangankan orang yang baik, orang yang tidak baik juga diharapkan supaya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, supaya mendapatkan hidayah dari Allah, supaya dibuka mata hatinya, pikirannya, bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang benar supaya dibuka oleh Allah mata hatinya dan dia melaksanakan kebenaran. Yang batil pun semoga dia diberikan pemahaman bahwa kebatilan itu, dan dia mampu untuk melakukan, untuk menjauhkan kebatilan itu. Dan itulah yang dicontohkan dalam satu doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna tinabah. Ya Allah, berikan kepadaku rezeki yang benar agar kami mampu melakukan kebenaran. Berikan juga ya Allah pemahaman, rezeki kepada kami kalau yang batil itu batil, dan berikan kemampuan ya Allah supaya dapat menjauhkan kebatilan itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam hal yang kaitannya
tadi jual beli saja. Kalau ada orang sudah membeli barang, ya, lalu menurut kita barang ini bagus dan kita mampu untuk lebih membeli lebih mahal dari barang yang sudah dibeli saudara kita, ya, lalu kita ngomong nih sama penjualnya, udah dibeli saya aja, biar lebih mahal juga, ya, kamu bilang ke dia bahwa diurungkan, digagalkan, gak usah beli. Nah, ini pun kita yang mampu untuk membeli lebih mahal dalam Islam dilarang. Walaupun kita suka. Ya, contohnya seperti kita suka ya motor gitu. Ya. Lalu sudah dibeli sama orang, sudah di DP nih. Di showroom gitu ya. Harganya 13 juta. Kita senang banget sama motor ini nih. Dan si A ini memang udah dibayar ya uang muka dan miliknya si A dari segi hukum. Nah, kita pengen biarin dia 14 juta, saya beli, bilang aja sama dia gagal. Dan ini udah termasuk kezaliman, tidak diperkenankan. Karena udah haknya si pertama yang membeli itu. Sama halnya juga ya ketika seseorang sudah dipinang, ya kan, kita seandainya yang rahimakumullah ya datang ke seseorang membawa anak kita suka kepada si perempuan itu. Si perempuan ini sudah dipinang oleh orang lain. Kita bujuk, kita rayu dan lain sebagainya supaya mengurungkan si pinangan pertama. Ini dalam Islam tidak diperkenankan. Karena menjaga perasaan. Tadi jagalah kehormatan seorang muslim. Hartanya, dirinya, darahnya. Karena mereka adalah laksana satu anggota tubuh kita. Senangnya mereka adalah senang kita, sakitnya mereka pun sama. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tiada sempurna iman salah seorang mukmin sehingga suka kepada saudaranya sesama muslim sebagaimana yang dia sukai pada dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi sukanya kita, senangnya kita kepada sesama muslim itu sebagaimana cintanya terhadap diri kita. Makanya di akhirat nanti orang yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala nanti akan dipertemukan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Cintailah karena Allah, apapun kalau karena Allah Subhanahu wa taala kita dengan tulus. Ya, suka dukanya tetap kita menjadi sahabat kita. Jangan waktu suka lagi senang jadi sahabat. Ketika lagi susah kita tinggal sahabat itu. Maka itu tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Justru di saat saudara kita dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu menolong mereka, bantu mereka, hibur mereka, doakan mereka. Inilah mukmin yang sejati, muslim yang sejati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu riwayat yang lain, tolonglah saudaramu, baik itu ia zalim, menganiaya atau dianiaya. Nah, sahabat bertanya, kalau orang yang dianiaya, ya Rasul, pantas kita tolong. Ini orang yang menganiaya, ditolong gimana? Caranya, kata Rasulullah, nasihati orang yang mau mendolimi supaya tidak jadi dia berbuat dolim. Menyelamatkan saudara kita seperti itu juga adalah merupakan ya kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu riwayat yang lain Nabi kita Muhammad SAW bersabda, hak seorang muslim terhadap sesama muslim yaitu ada 5. Hakul muslim ala muslim khamsun. Jadi haknya seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 5. Yang pertama ya raddus salam, menjawab salam. Jadi kalau ada sahabat kita memberi salam, ya ketemu di jalan kita dengan sahabat kita muslim, maka beri salam. Dan kita pun menjawabnya. Waalaikumsalam. Kalau diberi salam. Bahkan orang yang itu orang yang lebih awal memberi salam. Itu namanya rebutan kebaikan. Dan sunnahnya, adabnya ketika memberi salam itu orang yang naik kendaraan mobil memberi salam pada orang yang naik motor. Yang naik motor kepada yang naik sepeda. Yang sepeda orang pada yang jalan kaki. Yang jalan kaki beri salam pada orang yang duduk. Itu ada adabnya.
Jadi utamakan orang yang senang nih, orang yang artinya lebih dari mereka gitu kan, pantas memberikan salam, memberikan kebaikan kepada mereka. Assalamualaikum, supaya keselamatan buat kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Indahnya Islam sendiri. Bagaimana selalu kita doa supaya memperoleh keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluar rumah memberi salam, masuk rumah memberi salam, di kendaraan memberi salam, ya dimanapun kita beri salam. Dan salam ini adalah maknanya 24 jam, bahwa orang yang memberi salam, menjawab salam itu mendapatkan keselamatan dari Allah selama 1 hari 1 malam itu. Makanya kita orang muslim itu jangan biasakan selamat pagi. Kalau kata ulama, kalau kita selamat pagi itu doanya hanya cuma pagi doang, selamat pagi. Ada pun siang, terserah gitu kan. Tapi kalau assalamualaikum itu maknanya siang dan malam. Jadi selama perjalanan tadi orang yang beri salam itu mendapatkan iringan keselamatan sampai tujuan, bahkan sampai balik kembali. Itu hikmahnya beri salam. Makanya dianjurkan afsus salam, tebarkan salam. Ketika Nabi Muhammad SAW beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, maka hadis pertama kali sampaikan kepada kaum Ansor dan kaum Muhajirin, ayuhan nas afsus salam. Hai manusia, tebarkan salam. Karena dari salam itu akan menjadikan orang rukun, akan damai, akan menebarkan kasih sayang dari salam itu. Maka dibiasakan kita di rumah, sekalipun dengan anak kecil. Bahkan di riwayat yang lain, walaupun di rumah tidak ada, maka boleh kita memberi assalamualaikum. Dijawab aja waalaikumsalam. Karena di rumah itu ada juga makhluk Allah selain manusia, ada jin, ada malaikat. Ya, kita berharap mudah-mudahan salam kita dijawab oleh malaikat. Assalamualaikum. Di riwayat yang lain dalam kitab Nasihatul Ibad, Durratun Nasihin juga, itu bagaimana ketika kita masuk rumah boleh kita mengucapkan assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Karena itu doa. Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Dan ada suatu keterangan, barang siapa rumahnya diberikan salam, memberi salam, menjawab salam, maka rumah itu insya Allah diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang orang yang rumahnya sunyi dari salam. Dan ada adabnya salam juga, hadirin, diatur dalam Islam. Sudah pernah saya sampaikan. Kalau kita jadi tamu, salamnya pertama kali kencang, kedua sedang, yang ketiga pelan. Jadi haknya ngasih salam 3 kali. Kalau nggak dijawab pulang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kalau dijawab ya kan, nggak ada yang jawab, agak pelan suaranya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak dijawab nih, pulang Pak. Ya jawab, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, orang tidur Pak, bangun dia. Bahkan Islam mengajarkan kalau kita mau jadi tamu pun harus tahu waktu. Makruh kita main ke orang, ya, waktu-waktu orang istirahat. Habis zuhur, makruh. Jam makan. Nah itu diantaranya Pak. Kelihatan buat numpang makan. Ya, jadi waktu-waktu orang istirahat, waktu orang-orang yang menikmati belum makan siang, tunggu dulu deh jeda gitu ya. Yang bagus tuh ya ba'da asar, waktu orang lagi ini. Jadi pas, jangan waktu istirahat gitu. Waktu orang istirahat, lagi makan terus istirahat, dia ngobrol. Nanti kalau kita tahu diri, kadang ngobrolnya lama banget. Kalau kita jadi tamu, intinya ya Pak, apa intinya nih yang disampaikan? Jangan panjang lebar cerita dari kecil gitu kan, sampai banyak. Ini kasihan yang Sahibul Baitnya. Iya Pak, terus Pak, ayo Pak. Ya, jadi ada adabnya. Jadi ketika memberi salam 3 kali nggak dijawab pulang. Udah nanti. Baru kalau memang sudah pas ada, baru kita datang. Jadi sunnah kita memberi salam. Yang selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa iyadatul marid, ngunjungin saudara kita kalau dengar saudara kita sakit. Si fulan kan sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh, itu namanya kalimat istirja, bahwa sakit itu memang ujian dari Allah.
Yang ngasih sakit Allah. Jadi kalau dengar musibah itu kan musibah ujian ya, maka kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ini dari Allah. Kemarin sehat, sekarang dirawat. Wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan semua kepada Allah. Yang nyembuhin Allah. Nah kita nih jamaah rahimakumullah, dengar ada saudara kita sakit, segera nih kasih tahu teman-teman yang lain. Iya kan? Si dia lagi sakit. Jam besok jam berapa? Jam 5. Begitu, ya udah kita ke sana jam 4 pada asar. Begitu kan, sampai sana assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada orang yang kita percayai, doain ya, supaya orang yang sakit ini cepat diangkat penyakitnya sama Allah. Terus dihibur ya, dihibur, dikasih senyum. Terus ada sesuatu yang si sakit ini senang apa nih, begitu Pak. Doain Pak. Duren. Tapi nanya juga nih duren sama dokter, boleh nggak gitu ya? Jangan pantangan di bawah. Ya, kolesterol Pak. Ya, Allahu Akbar. Jadi jemaah rahimakumullah, apa kesukaan sih? Ya, penderita yang sakit ini. Oh, kesukaannya ini gitu kan. Tuh begitu ampo ya. Cepat sehat Pak. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana Pak? Udah, Masya Allah. Kemarin kita ngobrol Bapak sakit. Yang sabar ya Pak. Ada hikmahnya. Terus terangin kalau kita tahu ilmunya. Orang sakit satu dikasih kebaikan sama Allah. Yang kedua, orang sakit itu disayang sama Allah. Ya, ahaballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah senang sama hambanya, diuji sama Allah. Pak, orang-orang soleh dulu Pak, kalau nggak sakit sedih. Iya. Kenapa orang sakit itu Masya Allah ditambah kebaikannya, ya kan? Terus lagi disayang sama Allah, diangkat derajatnya, dihapus dosanya, doanya dikabul sama Allah. Iya, cuman sakitnya minta Allah jangan berat-berat ya Allah, ya kan? Gitu. Yang kita mampu aja. Dan Allah menguji pasti mampu kita, Pak. Sesuai dengan kemampuan kita kok. Allah tuh menguji nggak lebih dari itu, Pak. Enggak. Setiap apapun derita kita, sakit kita, pasti ada jalan untuk bisa menyembuhkan penyakit itu. Makanya dulu jemaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah sakit juga. Sakit gigi, Pak. Nabi Ibrahim pernah sakit gigi. Istikharah. Nah, jadi kalau orang sakit istikharah, Pak. Jangan yakin bodrek nih, yakin nih promah nih. Ya, istikharah dulu. Obat yang bagus nih apa? Karena banyak pilihan kan. Ada promah, ada waisan. Mana? Orang soleh istikharah dulu, Pak. Paling tidak minimal minta sama Allah, ya Allah, saya mau syariat, ya kan? Syariatnya obat ini, tapi hakikatnya Engkau yang menyembuhkan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca doanya, Robbanasi adhibal ba'syu ishfi anta syafi. La syifa illa syifauka syifaan la yugadiru saqoma. Diminum Pak ya. Ini contoh. Hilang hausnya tadi. Karena ada doanya. Ya, hilang. Jadi datang ke situ jamaah rahimakumullah sambil bawa sesuatu yang dia sukai lalu dihibur. Beberapa hari ya, baru 2 hari ini. Sakitnya apa? Ini insya Allah sehat. Sehat. Terangin tadi keutamaannya. Orang sakit itu insya Allah sayang. Ditambah kebaikan, diangkat derajat, doanya dikabul. Baik orang yang datang mengunjungi ataupun orang yang sakitnya, kedua-duanya dikabul sama Allah. Ya makanya karena kita silaturahim ke sana, Pak. Bapak doa, ya Allah gitu kan, untuk si fulan yang sakit ini, semoga diangkat penyakitnya. Tolong doain saya juga. Boleh juga tuh Pak. Tapi lihat juga kondisi si pasien. Ya kan, pasiennya udah enggak juga ini ya. Ya, jadi lihat kondisi pasien. Tapi kalau kondisi pasiennya memang dia ini, didoain. Orang yang sakit dia berdoa, doanya mustajab. Terutama doakan diri kita yang sakit tadi. Ya Allah, jadikan orang yang sabar, jadikan orang yang syukur, jadikan orang yang istiqomah, jadikan orang, ya Allah, kalau nanti saya sehat, jadi orang-orang yang senantiasa terus berada di jalan-Mu ya Allah. Doa-doa yang bagus. Keluarga kami dijaga ya Allah, lingkungan kami dijaga ya Allah. Jadi manfaatkan di saat dalam kondisi sakit. Itu sebenarnya ada hikmah yang kita tidak tahu. Jadi jamaah rahimakumullah, setiap sakit itu pasti ada hikmah di balik itu,
dan Allah akan sembuhkan. Tinggal nunggu waktunya. Tinggal nunggu waktunya sembuh. Kaliganya aja ada jalannya. Kayak Nabi Ayub kan 13 tahun. Sampai nggak sabar istri-istrinya Pak. Ada suatu riwayat istrinya 4. Hujan ya Pak. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya, mudah-mudahan air hujan yang membawa manfaat. Jadi air hujan, kalau hujan turun berdoa Allahumma sayyiban nafi'an, dan doa juga tuh Pak, doanya mustajab. Kalau turun hujan doanya mustajab, minta ya Allah ya supaya rezekinya lancar, halal barokah, istiqomah ya Allah. Itu doa yang mustajab saat hujan. Jangan ngomelin hujan, ya hujan jangan kasihan hujan mau turun. Jadi kalau turun hujan doa. Maka istrinya nggak tahan. Emang ujian orang sakit luar biasa hadirin. Kalau orang salah satu sakit keluarga semuanya ikut. Istrinya begadang, anaknya juga capek beli obat dan sebagainya. Makanya nikmat sehat itu mahal. Nikmat yang besar setelah nikmat iman. Kata Nabi, banyak orang yang lupa dengan dua nikmat, nikmat sehat dan nikmat waktu. Baru Pak orang ngerasain nikmatnya sehat. Kalau lagi sakit, ya Allah Pak, lagi sehat, Masya Allah itu makan apa aja enak semua. Siap dimakan Pak. Giliran sakit Pak, ya Allah pahit sama. Masuk ke rumah sakit, bubur Pak, asam, adem. Ayam yang gak ada rasanya. Pahit, buah-buahan banyak, gak ada yang minat dimakan. Ngerasain sakit, badan pada pegel, pada linu semuanya. Baru dia ngerintih sama Allah. Sembuhin ya Allah, sembuhin ya Allah. Dengar ada azan baru netesin air mata. Ya Allah saya pengen sholat berjamaah. Ya kalau orang udah biasa sholat berjamaah, alhamdulillah pahalanya sama orang yang sakit tadi seperti dia berjamaah. Kenapa? Karena kalau misalnya sehat, insya Allah dia akan berjamaah. Makanya itulah keutamaan istiqomah. Jadi orang yang istiqomah itu walaupun ada halangan dinilai kebiasaannya itu oleh Allah. Kayak orang tahajud Pak, biasa tiap malam bangun, di perjalanan nih, naik mobil umum, nggak dapat waktu tahajud sampai sana pas subuh, tahajudnya nggak dapat. Mau tayamum bingung dan lain sebagainya. Insya Allah dalam hati niat ya Allah, saya tuh sebenarnya pengen tahajud ya Allah, cuman kondisi. Maka dalam satu riwayat Allah golongkan kebiasaan itu akan bernilai malam itu seperti kebiasaannya. Sama. Makanya kenapa jamaah rahimakumullah orang yang meninggal dunia terus mengalir kebaikannya? Karena apa? Kalau dia hidup pastinya dia akan terus membiasakan kebaikan itu. Falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mengalir pahalanya, kebaikannya terus. Karena apa? Dia sudah terbiasa melakukan kebaikan. Jadi bagi orang yang berbuat jelek, berbuat jahat, dia minta sama Allah dalam Al-Quran, ya Allah kembalikan ke dunia ya Allah, saya mau tobat. Tapi Allah tahu tetap aja dikembaliin juga sama. Kebiasaannya adalah fajir, berbuat dosa kepada Allah. Tetap dikembalikan pun juga kata Allah, kau akan berbuat dosa kepada Allah. Makanya ini nikmat hidayah ini luar biasa. Jadi mengunjungi orang yang sakit. Yang selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya orang yang akan memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan tanda seorang muslim adalah setelah kita memberi salam, menjawab salam, mengunjungi orang yang sakit, wa ittiba'ul janaiz. Kalau dengar ada saudara kena musibah, maka kita bertakziah. Ambil pelajaran dari takziah itu hadirin. Masya Allah. Saya sering Pak ya kadang mohon maaf ya kalau udah fardu kifayah ya kewajiban orang yang tahu ilmu gitu kan. Ada macam-macam Pak orang meninggal itu Masya Allah. Ada yang begini, yang begini. Nah ini orang yang ngurusin jenazah juga mohon maaf. Jangankan kita sama orang yang masih hidup, wajib nutupin aibnya Pak. Ini ada pembahasan ini begitu tuh dalam riwayat. Nggak boleh kita membuka aib orang lain dalam kondisi hidup. Yang mati aja nggak boleh. Bila meninggal dunia mohon maaf ya rahimakumullah. Saya tuh pernah mandiin orang habis dioperasi. Berapa jam kemudian meninggal dunia. Masya Allah itu keluar. Saya nggak ceritain kayak gitu. Keluar terus Pak. Nah itu kebijakan kita. Udah tutup aja pakai sesuatu benda gitu kan. Yang penting jangan keluar najis itu. Nggak usah ceritain ke orang lain. Yang penting ini aman.
Karena itu bahaya kalau diumumin. Orang kan tanggapannya beda-beda. Begitu. Termasuk orang yang begini-begini nggak usah. Cukup kita aja dan kita doakan ya Allah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Gitu aja. Jadi nggak boleh dari orang yang meninggal aja harus menutupi aib, apalagi orang yang hidup. Karena kata Nabi, barang siapa menutup aib saudaranya, aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika mendengar saudara kita meninggal dunia, cepat-cepatlah ke sana. Bertakziah di sana, doakan. Allahumma gfir lahu, kalau laki-laki, perempuan Allahumma gfir laha. Ya. Maka itu sampai ke mayat tadi. Syukur-syukur kita menyaksikan, memandikan, mengkafani, menyolatkan, lalu menghantarkan jenazahnya. Jadikan pelajaran buat kita semua itu. Suatu saat kita yang hadir di sana, dan suatu saat kita pun akan dihadir saudara-saudara kita. Dalam kondisi itu pun kita akan mengalami. Jadikan pelajaran semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini ada yang perlu ditanyakan. Ya. Saya pernah baca keterangan orang yang bertikai dan saling membunuh, sesungguhnya kedua-duanya adalah di neraka. Itu mungkin pertikaian dengan nafsu ya. Ya, itu di antara. Bagaimana kalau seandainya kita mempertahankan jiwa, gitu? Kalau saya kalau saya tidak mempertahankan, mungkin saya terbunuh. Jadi dia berubah niatnya, kalau begitu saya bunuh. Tapi dua-duanya terbunuh. Mohon nasihatnya itu konsep seperti itu. Iya, jadi emang orang yang membunuh dan yang terbunuh kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Itu hadis. Artinya karena emang mereka tuh ada nafsu kedua-duanya. Makanya di awal tadi sahabat Ali kan nggak boleh begitu. Ya, mengenai tentang bagaimana kita supaya aman gitu kan. Tidak termasuk orang yang dikategorikan hadis tadi. Itu dalam keterangan ada yang punya hifdhin nafs, menjaga harga diri kita, menjaga daripada harta kita, menjaga keluarga kita, itu wajib hukumnya. Menjaga agama kita. Jadi seperti jamaah rahimakumullah, malam hari mungkin ada begal gitu kan masuk ke rumah kita. Nah ini terancam nyawa kita dan harta kita mau di ini kan. Dan kita mempertahankan, saya tidak mau membunuh dia toh. Tapi karena memang ini sangat darurat hukumnya gitu kan, dan menyelamatkan diri kita daripada kita terbunuh, jadi itu namanya hifdzin nafs dan hifdzil mal, menjaga diri kita dan menjaga harta benda kita. Itu kategorinya bukan hadis tadi. Nah biasanya ini orang yang membunuh dan terbunuh udah ada niat untuk tadi dendam, saling dendam. Ayo ketemu di gang sono gitu kan, si A sama si B pasti dua-duanya niatnya jelek. Iya udah gitu kan, itu dua-duanya neraka. Hadisnya begitu. Tapi kayak tadi hifdzil ya itu bahkan wajib hukumnya membela. Wajib hukumnya. Gitu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, itu diperkenankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga daripada ya harga diri kita, agama, kehormatan. Jadi tadi lanjut bagaimana kita ketika mendengar saudara kita meninggal dunia, maka bagaimana kita untuk mengunjungi saudara kita untuk bertakziah. Nah, kalau bisa dalam satu riwayat, kalau ada orang meninggal dunia jangan dibikin susah. Jangan sampai mereka mengeluarkan ya kan, hartanya. Kalau yang susah ya. Kalau yang memang kaya mah ya namanya orang kaya, yang ngeluarin air gitu seandainya ya gak masalah. Ini orang yang gak punya Pak, orang yang benar-benar darurat, usahakan dia lagi duka. Makanya kalau bisa ada kas kematian gitu kan, yang beli kain kafan. Ya. Kalau emang ada jasa untuk tadi yang ngurusi jenazah, kalau bisa jangan dari ahli musibah. Mereka lagi susah. Udah susah mikirin suruh nyari kain kafan. Apalagi mohon maaf sampai beli tanah. Ada Pak di kota. Saking di sini karena nggak ada kartu kakak, dia harus beli Pak. Orang darurat. Ini kewajiban kita. Hakul muslim tadi. Orang muslim seorang muslim lainnya. Kalau meninggal dunia, berikan kelonggaran mereka. Jangan udah susah dia nyari utang. Kan orang meninggal punya utang berat Pak. Tanggung jawabnya berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuh, kita ringankan beban mereka saudara kita yang meninggal dunia tadi, usahakan ya untuk kita berikan kelonggaran. Yang selanjutnya jemaah rahimakumullah, hantarkan jenazahnya sampai ke kubur. Begitu ke sana. Dan di dalam adab ketika masuk kubur pun itu ada adab. Beri salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Keselamatan buat kamu wahai ahli kubur. Ya, itu kan yang ngajarin Nabi Muhammad. Kalau masuk ke area kuburan, itu berikan salam kepada mereka. Berarti mereka hidup, Pak. Dijawab, waalaikumsalam wahai ahli dunia. Kalian pun akan sama seperti kami. Karena ucapan mereka juga sama. Ya, assalamualaikum wahai kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Suatu saat saya pun sama seperti kamu. Nah, ketika sudah di sana jemaah rahimakumullah, kita tidak boleh melangkahi nisan. Dilangkahi duduk di atas nisan. Boleh ngerokok Pak, ngopi di atas itunya. Iya, ngopi di atas nisannya ngerokok. Adabnya jangan didudukin Pak. Jangan didudukin. Ya, begitu. Terus ketika prosesi lagi di tanam gitu kan, dikubur lalu doa, hadap ke kiblat sunnah. Dipimpin dipandu oleh Pak Amil tadi. Kita ngedoain mereka. Kata Nabi, kenapa kita mendoakan mereka? Karena mereka sebentar lagi akan disoal oleh malaikat. 7 langkah yang terakhir Pak, yang paling akhir itu, maka malaikat Munkar dan Nakir akan menanyakan, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apakah kitabmu, di mana kiblatmu, siapa saudaramu. Yang kelima ditanya Pak, Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Ditanya. Makanya pentingnya kita nih yang menjaga ukhuwah Islamiyah, supaya jangan ada Islam dengan Islam yang lainnya saling bertikai, saling bermusuhan. Kenapa? Mereka kajasadil wahid, seperti satu anggota tubuh. Mereka seperti satu bangunan, saling melengkapi, menyayangi mereka. Sampai dalam hadis qudsi itu, kalau kita sering menolong saudaranya, maka akan ditolong. Allah fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hamba tadi mau menolong saudaranya. Ini lagi susah nih, udah kita tolong. Karena suatu saat kita pun gak selamanya senang, ada susahnya. Siapa yang suka melonggarkan urusan orang lain, suatu saat kita sulit dilonggarkan urusannya oleh Allah. Itu kata Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya bagaimana kita menjalin daripada ukhuwah Islamiyah sesama muslim, bagaimana menjaga daripada kehormatannya, dirinya, hartanya, dan juga bagaimana kita memenuhi hak-hak saudara kita terhadap muslim yang lainnya. Apalagi di antara yang dilanjutkan, kalau memang melihat ada saudara kita yang dia ditinggal ayah bundanya, berarti yatim. Yatim itu batasnya ketika dia masih mengenyam pendidikan, belum punya pekerjaan, dia yatim. Dia masih butuh pendidikan sampai dia SLTA, ke perguruan tinggi, kebetulan dia prestasi, punya cita-cita yang mulia. Bapak siap, bismillah, karena Allah, kalau memang ada rezeki, kapan lagi? Kapan lagi kita? Anak yatim itu kekasih Allah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Aku bersama orang yang menyayangi anak yatim seperti ini kedudukannya. Makanya jemaah rahimakumullah, kata ulama, jangan kecil hati bagi orang yang tidak punya anak keturunan. Kan kalau kita meninggal dunia kan 3 yang akan terus pahalanya ngalir itu. Sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh. Ada pertanyaan, lalu bagaimana yang gak punya anak? Tadi, angkatlah anak. Bagaimana Rasulullah mengangkat sahabat Zaid, sahabat Zaid bin Harithah. Ayahnya meninggal dunia, diangkat Rasulullah SAW. Tapi kalau punya anak angkat, binnya itu harus kepada ayahnya.
apalagi perempuan, Pak. Ini mohon maaf, kita kebetulan dari kecil nih anak perempuan dibesarkan oleh kita, ketika menikah binnya ayah angkatnya, ini enggak sah. Jadi tetap libatkan bin ya Ahmad ya almarhum, jangan dilibatkan kita ya bin Andi Sandi ya kan. Mohon maaf ya, bin Andi kebetulan saya yang gede ini harus saya ini apa namanya penghulu ya, Wati bin Andi, padahal bukan Pak Andi, Pak Ahmad putrinya. Ini enggak sah pernikahan. Jadi boleh jadi ayah angkat ya rahimakumullah, tapi kita harus jujur ya kepada si anak tadi. Apalagi anak memang dapat ngambil gitu kan, dan jelas itu ayahnya ini harus nanti sampaikan ke anak kita. Nanti nak, sebenarnya ayah ini ayah angkat. Ayah kamu namanya si ini. Nah, nanti suatu saat kamu menikah, kebetulan wanita nih, nanti minta dari wali hakim yang menikahkan wali hakim. Kalau ada boleh kita tahu nasabnya, yaitu kakeknya, ya atau pamannya, kakak dari laki-laki, begitu. Nah kalau nggak ada, ya kakek, ya dari paman, dari ini, maka alternatifnya adalah mengambil wali hakim. Jadi jamaah rahimakumullah, ada kesempatan ketika kita tidak punya anak, dari tadi membesarkan anak yatim ya, atau siapapun itu, anak duafa lah. Anak duafa itu nyambung kata ulama. Termasuk kita punya anak yang akan doanya ini akan sampai kepada kita yang membesarkan dia, yang memberikan pendidikan kepada dia, yang memberikan biaya pendidikan kepada dia, sampai karena mereka mendoakan Rabbi firli wali walidayya warhamka kama rabbayani shaghira, ya Allah ampun dosaku, dosa kedua orang tuaku. Maka kedua orang tua tadi ya orang tua biologis kandung dan orang tua yang membiayai dia dapat ilmu sehingga soleh, maka sampai kebaikannya kalau dia meninggal dunia walaupun tidak punya anak secara nasab, tapi ada anak angkat tadi, itu sampai kebaikannya kata Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya terus membimbing kita untuk bisa ya memberikan manfaat maslahat kepada orang banyak. Karena kita ini ujung-ujungnya ke sana, ujung-ujungnya meninggal. Ya, kita kadang ngebela-belain buat kita gitu kan, buat keluarga kita, lupa sama sanak famili. Ya, sama keluarga. Terus hubungkan tali silaturahim dengan kakak adik kita, paman bibi kita, keponakan-keponakan kita. Karena mereka lah nanti ketika kita dihabarin gitu kan oleh saudara kita nggak ada, mereka lah yang akan mengunjungi kita, Pak. Mereka lah yang mendoakan kita secara keluarga besar. Mereka bukan orang lain. Makanya dalam Al-Quran begitu, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Orang yang dekat dulu. Wa bidzil qurba, orang yang dekat. Kita kebetulan alhamdulillah diberikan keluasan rezeki. Kita tahu ada berita mamang kita di sana dalam kondisi fakir, dalam kondisi lemah miskin. Ya, kita alhamdulillah ada keluasan rezeki. Ada waktu kita berikan, ya kan, bantuan kepada mereka. Ya, ada komunikasi. Ya, maka itulah ya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bidzil qurba wal yatama, ya, termasuk tadi anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wajaridil qurba wajaril junub, ya kan, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Tetangga kata Imam Ghazali 40 rumah. 40 rumah itu tetangga kita. Kalau minta tolong ditolong, kalau ada. Minta nasihat nasihati. Minta doa doain. Itu hak kita dengan tetangga. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajaridil qurba wajaridil junub, sahibil jambi wabni sabil. Begitupun ya dalam rekan sepekerjaan kita harus rukun, harus akur, jangan ada tadi menyimpan sentimen, tidak nyaman. Cerita orang beda-beda. Mereka mungkin alhamdulillah walaupun satu pekerjaan tapi rezekinya beda. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Kita senang melihat sahabat kita, saudara kita yang karirnya bagus. Jangan ada kedengkian. Kedengkian itulah yang menghambat
proses kita dapat kemudahan dari Allah. Karena itu Pak, jadi orang dengki itu susah Pak. Dapat kemudahannya dari Allah itu termasuk penghambat doa kita dikabul ya Allah. Jadi orang senang, kita ikut senang itu sesungguhnya ada yang namanya energi positif buat kita. Sekarang kita mendoakan orang kita, ya sahabat kita, saudara kita haji dengan senang hati. Mereka pun tulus mendoakan kita. Kita mendoakan mereka dengan tulus. Itu nyambung Pak Konek. Insya Allah doa itulah yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi senangnya orang lain, senangnya kita, itu sesungguhnya membuka pintu kebaikan buat kita. Di saat senang orang lain lalu duka buat kita, ini yang perlu kita koreksi dan banyak istighfar sama Allah. Ada apa pada qalbu kita? Ini yang menyebabkan kita ini sulit untuk mudah melakukan ketaatan kepada Allah. Pantas kalau malam kok susah diajak tahajud ya Allah. Kenapa mata kita berat untuk baca Quran? Penyebabnya adalah ada penyakit dalam qalbu. Obatnya adalah tadi, diantaranya 5 hal tadi. Beri salam, ya kan? Lalu datang ketika diundang, dengar orang sakit mengunjungi dan mendoakan, meninggal dunia kita mengunjungi, bertakziah dan menghantarkan jenazahnya. Lembut hatinya kata Rasulullah. Allah alam bisawab, yang benar dari Allah, yang salah adalah qalifan saya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.